Oke, kita lanjutkan tentang materi kepemimpinan. Di bagian ini saya akan mengangkat satu topik sumber kekuatan seorang pemimpin. Di awal pemaparan saya memberikan satu narasi sebagai berikut. Seorang pemimpin bagaikan sebuah mesin yang mempunyai ketergantungan pada sumber tenaga. Ketika sebuah mesin kehabisan sumber tenaganya, misalnya bensin, dapat dipastikan mesin itu akan berhenti beroperasi. Oleh karenanya, seorang pemimpin harus sadar akan ketergantungannya pada sumber kekuatannya, yaitu Allah sendiri. Saudara, di saat kita menyadari dalam hal siapa kita, bila mana Tuhan percayakan kita sebagai seorang pemimpin, hal yang perlu kita sadari adalah kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, dan ada titik-titik tertentu yang akan kita alami, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sehubungan dengan kepemimpinan, kita sebagai seorang pemimpin untuk menjalankan tugas kepemimpinan, kita perlu kekuatan, kecakapan, kemampuan, hikmat yang semata-mata itu kita hanya dapatkan dari satu pribadi yang memiliki sumber itu semua. Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah kita sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang benar, tatkala Tuhan memilih kita untuk jadi pemimpin, Tuhan sudah tahu sejauh mana kecakapan dan kemampuan kita untuk kita menjalankan kepemimpinan di mana Tuhan percayakan kita memimpin. Tetapi satu hal yang perlu juga kita sama-sama renungkan dan sama-sama kita lakukan adalah kita harus berusaha. Ada satu tindakan bagaimana caranya kita mendapatkan sumber kekuatan, sumber hikmat, dan segala aspek yang kita perlukan dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin supaya kita semua sebagai seorang pemimpin senantiasa diberikan kekuatan, kecakapan, kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah adanya persekutuan. Ini penting buat kita. Allah adalah sumber kekuatan bagi kita orang yang percaya, secara khusus bagi para pemimpin. Persekutuan dengan Allah merupakan satu langkah yang paling tepat untuk kita mendapatkan kekuatan yang kita perlukan, sehingga tatkala kita menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin, kita bisa menjalankan tugas itu secara efektif. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, kata dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Paulus pernah berkata di dalam Filipi 4 ayat 13,
Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menyadari dalam statusnya sebagai seorang manusia, meskipun dia dipilih sebagai rasul, tantangan begitu berat. Dia menyadari bahwa dia tidak mampu. Apa yang dia harus lakukan? Menjalin persekutuan dengan Tuhan. Dari situlah kekuatan dari Tuhan diberikan oleh Paulus. Ini penting buat kita sebagai seorang pemimpin, yaitu untuk kita mendapatkan kekuatan, kecakapan, kemampuan dari sang sumber, yaitu Allah itu sendiri, adalah yang pertama, jalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan seorang pemimpin akan hubungannya dengan Tuhan supaya kita mendapatkan sumber kekuatan, kemampuan itu adalah sejauh mana kita bergaul dengan firman Allah. Allah berbicara melalui firman-Nya. Kita tahu bersama di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bagaimana manfaat daripada firman itu. Injil itu bermanfaat untuk mengajar, menasihati, memperbaiki kesalahan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu seorang pemimpin harus masuk ke dalam kebenaran firman. Dan firman itu harus masuk ke dalam diri orang itu. Jadi hidup kita harus menghidupi firman. Dan firman itu menguasai hidup kita. Karena kita sebagai seorang pemimpin harus apa yang kita jalankan sesuai dengan maunya Tuhan. Dan maunya Tuhan itu ada dalam firman. Tatkala kita bersekutu dengan firman, firman itu adalah Allah sendiri, maka kekuatan yang kita butuhkan, kecakapan, hikmat yang kita butuhkan, Tuhan akan berikan bagi kita. Yang ketiga, hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan untuk kita mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam menjalankan tugas kepemimpinan adalah dalam hal doa. Allah berbicara melalui firman-Nya dan pemimpin berbicara kepada Allah melalui doa. Doa pemimpin seharusnya dikonsentrasikan pada pertumbuhan rohani jemaatnya, rohani orang-orang yang dipimpinnya. Memang berbicara tentang doa itu menunjuk kepada manfaat untuk diri sendiri dan juga berguna, bermanfaat untuk orang lain. Tatkala kita masuk dalam konteks doa, berbicara kepada Allah, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tetapi kita sebagai seorang pemimpin, doa juga berbicara, mengajarkan kepada kita apa yang ada dalam isi doa itu. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 10, ini salah satu contoh. Doa sebagai seorang pemimpin seperti ini. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ini salah satu doa Paulus kepada jemaat di Kolose. Doa seorang pemimpin. Jadi dengan doa, di sisi lain kita dikuatkan. Tatkala kita minta kepada Tuhan, apa yang kita minta Tuhan pasti kasih. Tetapi dalam doa juga kita perlu memanjatkan doa kepada Tuhan untuk orang-orang yang kita pimpin. Supaya apa yang kita arahkan, nasihat,
ajaran yang kita sampaikan kepada mereka, mereka bisa lakukan, mereka bisa kerjakan, dan itu hanya terjadi bila mana kita sertai dalam doa. Berdoa bagi kematangan rohani jemaat dan agar Allah memakai mereka untuk bekerja di ladangnya. Ini harus juga menjadi doa kita bersama. Yang pertama, untuk kita mendapatkan sumber kekuatan, kita perlu persekutuan dengan Tuhan, jalin hubungan. Yang kedua, kita perlu lakukan yang namanya bergaul dengan firman. Dan yang ketiga, kita perlu adanya doa. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah ketaatan. Tidak ada persekutuan tanpa ketaatan kepada atasan. Dan Yesus lebih dari atasan dari pemimpin yang ada di bumi ini. Jadi mau tidak mau kita sebagai seorang pemimpin harus ada nilai ketaatan. Taat kepada orang yang ngasih mandat kepada kita. Yohanes 14:21 mengajarkan kepada kita. Yesus memberikan satu keteladanan bagaimana ketaatan Yesus kepada Bapa di surga. Di momen Paskah ini membuktikan juga bagaimana Yesus taat kepada perintah Bapa di surga. Kita pun sebagai orang yang menikmati, merasakan akibat daripada ketaatan Yesus, kita pun perlu meneladani ketaatannya dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, materi yang terakhir yaitu pola kepemimpinan Kristen. Yang pasti Yesus menjadi sampel, contoh dalam pola. Saya cepat aja dalam materi, ada 4 poin yang saya mau bagikan tentang pola kepemimpinan Kristen. Yang pertama, pola kepemimpinan Kristen teladan Yesus harus memiliki prinsip yang kuat dan tetap. Kita sebagai pemimpin harus punya prinsip seperti Yesus punya prinsip. Artinya kita tahu siapa kita, siapa diri kita. Kalau kita pemimpin Kristen, nilai-nilai kekristenan harus yang kita unggulkan, yang kita tanamkan, dan prinsip yang kita pegang standarnya adalah firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pola kepemimpinan Kristen harus mampu memahami orang lain. Yesus adalah pemimpin yang mau mendengar orang-orang yang dipimpinnya. Kesediaan pemimpin untuk mendengar suara bawahannya akan membangun rasa percaya diri dan rasa dipedulikan oleh bawahannya. Jadi, sebagai seorang pemimpin tidak harus selalu didengar, tetapi dia juga mau mendengar diri untuk mendengarkan suara yang dipimpinnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pola kepemimpinan Kristen adalah tanpa pamrih. Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Kemarin saya khotbah beberapa jemaat, saya katakan Paskah adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu tidak egois. Tanpa pamrih, melayani. Yang kita layani Tuhan. Bila mana kita melayani jemaat tidak ngasih apa-apa, nggak jadi masalah. Ini yang menjadi ujian buat kita. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Nggak dapat persembahan, ya mengucap syukur. Kita lakukan semuanya untuk Tuhan tanpa pamrih, karena kematian Yesus sudah cukup buat kita. Yang terakhir, tanggung jawab. Seorang pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya harus memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Tuhan dan tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya. Biarlah materi ini membekali kita dan bisa kita kembangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang saudara akan ajukan di grup. Dan saya buka pertanyaan mulai besok dalam 2 hari ke depan. Dan saya berharap saudara semua bisa mengikuti dan menyimak video ini sebagai materi perkuliahan online. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.